Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa dan mahasiswi STEMIK AMIK Bandung, selamat berjumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama saya, Bapak Dr. Asep Saiful Bahri, dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan pertama kita akan mempelajari topik yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara urgen untuk dipelajari, atau dengan kata lain, urgensi atau pentingnya mempelajari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan. Demikian bagi masyarakatnya, memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dan dalam untuk kemajuan dalam sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia yang kita cintai. Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsur negara, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif lainnya. Pandangan tersebut melukiskan Pancasila sebagai integral atau utuh dan menyeluruh, sehingga merupakan penopang yang kokoh serta kuat terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Makna setiap sila di dalam Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami setiap warga Indonesia. Tanpa memahami maknanya, Pancasila mungkin hanya dianggap sebagai slogan semata. Makna Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Dengan begitu dapat disimpulkan penting untuk bisa mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan kepada Pancasila. Karena pentingnya, pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Keputusan tersebut disampaikan Presiden yang sekarang Joko Widodo pada 1 Juni 2016 di Gedung Merdeka Bandung. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, arti penting Pancasila sebagai dasar negara yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari, bahwa Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di dalam setiap sila Pancasila. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan antara satu sila dengan sila-sila yang lainnya yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila mungkin tidak akan berfungsi. Sangat perlu memahami arti Pancasila bagi semua warga negara Indonesia. Mengetahui fungsi Pancasila sebagai dasar negara juga penting. Ada beberapa fungsi Pancasila yang perlu dipahami dan diketahui oleh semua warga bangsa negara Indonesia. Yang pertama,
Pancasila adalah sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, fungsi Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai bunyi dan isi yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu dengan yang lain atau bersatu di dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku. Sementara kepribadian yang dimaksud adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia yang membedakan dengan masyarakat atau bangsa-bangsa yang lainnya. Artinya suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya. Yang keempat adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia menurut von Savigny artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volksgeist yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia ini, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, Pancasila adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu menyangkut kesepakatan yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama para pendiri bangsa. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Yang ketujuh, Pancasila fungsinya adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Di sini sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda-beda. Tetapi dengan Pancasila semuanya bisa bersatu dan memiliki pandangan hidup. Pancasila ini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat majemuk dan multikultural, yaitu berbeda-beda budayanya, bahasanya, adat istiadatnya, bahkan agamanya, dan sebagainya. Yang kedelapan, Pancasila adalah merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang berkaitan dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang luhur ini akan dicapai oleh bangsa Indonesia ini. Kemudian yang kesembilan, Pancasila adalah merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berisi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Demikian urgensi mempelajari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat
Untuk lebih mendalam dan meluasnya pemahaman terhadap pentingnya mempelajari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini bisa kita kembangkan di dalam diskusi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita semangat pertahankan Pancasila dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.